Industri Kereta Api, INCA, mengekspor 133 unit gerbong barang kereta datar ke New Zealand dan Australia. Malaysia tambah iri. Kalimat itu mungkin terdengar provokatif, bahkan emosional. Namun, ketika kita melihat fakta di lapangan, sulit untuk menepis kenyataan bahwa Indonesia sedang bergerak cepat melampaui ekspektasi banyak pihak. Di saat sebagian negara masih sibuk memperkuat fondasi industri dalam negeri mereka, Indonesia justru melangkah lebih jauh, menembus pasar global dengan percaya diri. Dari sebuah kota yang mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama dalam percaturan industri dunia, tepatnya Madiun di Jawa Timur, karya anak bangsa kini melaju ribuan kilometer melintasi samudra menuju Australia dan Selandia Baru. Apa yang terjadi ini bukan sekedar ekspor biasa, ini bukan sekedar pengiriman barang dalam jumlah besar. Ini adalah pernyataan. Sebuah penegasan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tetapi telah naik kelas menjadi produsen yang diperhitungkan. Di balik momentum besar ini berdiri sebuah nama yang semakin dikenal dalam industri perkereta-apian global, yaitu PT Industri Kereta Api, atau yang lebih akrab disebut INCA. Perusahaan milik negara ini kembali mencatatkan prestasi dengan mengekspor 133 unit gerbong barang tipe kereta datar ke Australia dan Selandia Baru. Angka 133 mungkin terdengar seperti sekedar statistik, namun di balik angka tersebut tersimpan cerita panjang tentang konsistensi, ketelitian, dan daya saing. Lebih jauh lagi, pengiriman ini bukanlah kontrak tunggal yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari kesepakatan besar dengan total 262 unit gerbong pesanan dari Australia. Artinya, INCA tidak hanya dipercaya sekali, tetapi dipercaya untuk proyek jangka panjang yang strategis. Kepercayaan seperti ini tidak pernah lahir secara instan. Dalam industri transportasi global, reputasi dibangun melalui pembuktian yang berulang. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada 2021, INCA telah mengirimkan 2 unit prototipe sebagai langkah awal. 2 unit itu bukan sekedar contoh produk, melainkan representasi kemampuan teknologi dan standar kualitas Indonesia. Prototipe tersebut melalui serangkaian pengujian ketat. Ia diuji dari sisi teknis, diuji dari sisi keselamatan, diuji dari sisi daya tahan, dan ketika seluruh parameter terpenuhi, pintu kerjasama pun terbuka lebar. Disinilah kita melihat bagaimana proses panjang menjadi fondasi keberhasilan. Dunia industri tidak mengenal kompromi terhadap kualitas. Sekali gagal, reputasi bisa runtuh. Namun ketika sebuah perusahaan mampu menjaga standar, memenuhi spesifikasi dan mengirim tepat waktu, kepercayaan akan tumbuh secara organik. Itulah yang terjadi pada INCA. Australia dan Selandia Baru bukanlah pasar sembarangan. Kedua negara tersebut memiliki sistem transportasi logistik yang maju dan standar regulasi yang ketat. Gerbong barang di sana menjadi tulang punggung distribusi komoditas dalam jarak jauh. Setiap unit yang digunakan harus mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, menempuh perjalanan panjang, serta memenuhi standar keselamatan internasional. Fakta bahwa produk buatan Indonesia diterima di pasar seperti ini adalah bukti bahwa kualitasnya telah diakui. Di balik pencapaian ini terdapat kepemimpinan yang tegas dan terukur. Direktur Utama INCA, Eko Purwanto, menekankan bahwa dalam industri global, kepercayaan adalah mata uang utama. Tidak cukup hanya mampu memproduksi dalam jumlah besar, perusahaan harus memastikan setiap unit memenuhi spesifikasi, setiap jadwal dipenuhi tanpa keterlambatan, dan setiap komitmen dijaga tanpa celah. Dalam kontrak internasional, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar terhadap reputasi jangka panjang. Produksi gerbong tersebut hingga kini masih terus berjalan di fasilitas INCA di Madiun. Aktivitas industri berlangsung dengan ritme tinggi. Setiap komponen dirakit dengan presisi, setiap tahapan produksi diawasi dengan standar mutu yang ketat. Ketepatan waktu menjadi prinsip yang dijaga secara disiplin. Dalam proyek berskala internasional, keterlambatan bukan sekedar masalah teknis, melainkan masalah kredibilitas. Jika kita melihat lebih luas, keberhasilan ekspor ini memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Industri manufaktur perkereta-apian bukan sektor yang berdiri sendiri. Ia terhubung dengan berbagai industri pendukung, mulai dari baja, komponen mekanik, sistem kelistrikan, hingga teknologi pengendalian. Setiap unit gerbong yang diproduksi menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Lapangan kerja terbuka, kapasitas teknis meningkat, dan transfer pengetahuan terus berkembang. Lebih dari itu, keberhasilan ini memperkuat narasi kemandirian industri nasional.
Selama bertahun-tahun, banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam sektor manufaktur berteknologi tinggi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Indonesia mampu membangun kompetensi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan standar produksi yang kompetitif. Di tengah keberhasilan ini, dinamika kawasan Asia Tenggara pun mengalami perubahan. Indonesia yang dahulu sering dipandang sebagai pasar besar dengan konsumsi tinggi, kini mulai menunjukkan wajah baru sebagai produsen. Pergeseran ini tentu tidak luput dari perhatian negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Ketika Indonesia berhasil menembus pasar Australia dan Selandia Baru, peta persaingan regional pun mulai bergeser. Malaysia yang selama ini memiliki ambisi kuat di sektor infrastruktur transportasi, kini menghadapi realitas baru. Indonesia tidak lagi sekedar mengikuti arus, tetapi mulai memimpin dalam beberapa sektor strategis. Situasi ini menciptakan persepsi bahwa persaingan semakin ketat. Namun sejatinya kompetisi regional bukanlah hal negatif. Ia justru menjadi katalis untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi. Di tingkat global, tantangan yang dihadapi Inka juga tidak ringan. Industri perkeretaapian dunia telah lama didominasi oleh produsen besar dari Eropa, Jepang, dan Cina. Mereka memiliki pengalaman puluhan tahun, teknologi canggih, dan jaringan global yang luas. Untuk bisa bersaing dengan pemain sebesar itu, dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan produksi massal. Diperlukan inovasi berkelanjutan, efisiensi biaya, manajemen rantai pasok yang solid, serta kepatuhan terhadap standar internasional. Setiap kali Inka berhasil mengekspor produknya, itu berarti perusahaan tersebut telah melewati berbagai tantangan kompleks. Ia harus bersaing dalam proses tender internasional, memenuhi persyaratan teknis yang ketat, dan menunjukkan rekam jejak yang meyakinkan. Ini bukan sekedar transaksi bisnis, ini adalah pembuktian kapasitas bangsa. Keberhasilan ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Inka telah mengekspor produknya ke Bangladesh dan Filipina. Jejak ekspor tersebut memperkuat posisi Inka sebagai salah satu produsen kereta terbesar di Asia Tenggara. Dengan setiap proyek yang berhasil diselesaikan, reputasi Indonesia semakin kokoh di mata dunia. Dampak positifnya terasa luas. Industri yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta memperluas peluang kerja bagi generasi muda. Investasi pada sektor industri strategis seperti perkeretaapian terbukti mampu memberikan hasil nyata. Ia bukan hanya soal angka ekspor, tetapi soal transformasi struktural dalam perekonomian. Ke depan, peluang kerjasama dengan Australia dan Selandia Baru masih sangat terbuka. Kebutuhan logistik di kedua negara tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan ekspansi sektor pertambangan dan pertanian. Setiap kebutuhan baru menjadi potensi kontrak lanjutan. Setiap kontrak lanjutan berarti penguatan posisi Indonesia di pasar global. Kini dunia mulai melihat Indonesia dengan perspektif berbeda. Indonesia tidak lagi sekedar negara berkembang yang bergantung pada ekspor bahan mentah. Indonesia mulai dikenal sebagai negara dengan kapasitas manufaktur yang kompetitif. Dari Madiun, karya anak bangsa melintasi samudra, menjadi bagian dari sistem transportasi modern di negara maju. Setiap gerbong yang dikirim membawa lebih dari sekedar fungsi logistik. Ia membawa simbol kemampuan, dedikasi, dan komitmen terhadap kualitas. Ia menjadi representasi bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara yang selama ini mendominasi industri global. Momentum ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari fase baru. Dalam dunia yang semakin kompetitif, hanya negara yang mampu beradaptasi dan berinovasi yang akan bertahan. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, konsistensi dan visi jangka panjang, batas-batas lama dapat ditembus. Ketika dunia mulai mengakui kemampuan itu, perubahan keseimbangan pun tak terelakkan. Mungkin ada pihak yang merasa tertinggal, mungkin ada yang mulai menyadari bahwa peta industri kawasan telah berubah. Namun di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Indonesia sedang bergerak maju. Dari pabrik di Madiun hingga rel-rel panjang di Australia dan Selandia Baru, langkah itu terus berlanjut. Ini adalah kisah tentang transformasi, tentang bagaimana sebuah bangsa membuktikan dirinya melalui karya nyata, tentang bagaimana konsistensi dan kualitas mampu membuka pintu dunia, dan tentang bagaimana setiap gerbong yang meluncur di atas rel bukan hanya membawa muatan logistik, tetapi juga membawa nama Indonesia ke panggung industri global.